bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Zaitun Bontang. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, Yesus luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Kakak Vita udah siap? Siap dong, pasti adik-adik di rumah juga udah siap. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Ia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, silakan buka Alkitabnya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-54, ayatnya yang keempat. Mazmur 54 ayatnya yang keempat, kita baca secara bergantian. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyi, baca kitab suci. Cerita dari Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk terus memuji dan memuliakan namamu. Saat ini Allah Bapa, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Engkau yang akan membimbing dan menyertai kami, supaya kami boleh mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doa itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin firman Tuhan. Ajarlah kami berdoa. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya bahwa jangan berdoa seperti orang munafik yang mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu, karena Tuhan bisa melihat yang tersembunyi. Lalu, Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa janganlah bertele-tele saat berdoa, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, yang menyangka bahwa doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan. Sebab sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Lalu, setelah itu, Yesus mengajar murid-muridnya bahwa ada satu doa yang harus kita ucapkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, Yesus juga mengajar mereka bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahan orang yang juga mengampuni kesalahan sesamanya. Tetapi Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak mau mengampuni kesalahan sesamanya. Kita diajarkan untuk selalu senantiasa berdoa dan juga mengampuni kesalahan dari sesama kita. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kepada kita semua diajarkan untuk senantiasa tekun dalam doa, dan jangan seperti orang-orang Farisi yang selalu berdoa di tempat-tempat umum dan menyombongkan doa-doa mereka. Jadi adik-adik, kalau ingin berdoa, seharusnya kita melakukannya dengan betul-betul memiliki kesungguhan agar doa kita itu bisa menjadi satu hal yang bermakna bagi diri kita dan kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan kembali menghafal salah satu ayat dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Matius yang ke-6, pasal 6 ayatnya yang ke-6a. Matius pasal 6 ayat 6a. Bunyinya seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kita ulang sama-sama ya. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6a. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Sekali lagi kita ulang bersama-sama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi Bawa Persembahanmu.
doa syafaat, adik-adik mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami semua anak-anak sekolah minggumu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan hari ini Tuhan kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa tekun dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa bersama-sama dengan seluruh anak-anak sekolah minggumu yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan tolong mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, supaya mereka boleh menjalani hari-hari yang Engkau berikan kepada mereka dengan penuh sukacita. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu yang dalam masa sekolah dan juga dalam masa bermain. Tuhan yang senantiasa mendampingi melalui orang tua, Engkau yang memberikan kesehatan yang baik bagi semua orang tua yang senantiasa mendampingi, agar anak-anak boleh bertumbuh akan pengenalan tentang Yesus sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka, ketekunan kepada mereka, agar boleh melakukan pekerjaannya sesuai dengan seturut kehendak Bapa di sorga. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga Tuhan kami telah membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami melalui pundi persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi hal yang bermakna bagi kami semua dan boleh digunakan oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk melakukan segala program yang telah direncanakan. Bapa dalam kerajaan sorga, tetap berikan kesehatan yang baik bagi kami semua, dan kami memohon agar Engkau cepat menghilangkan penyakit COVID-19 dari dunia ini, agar dunia boleh kembali sehat dan kami boleh melakukan apapun dengan sesuai seturut kehendak Bapa di sorga. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi, Ku Mau Berjalan. Adik-adik, mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di minggu depan. Shalom.